Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan berbahagia selalu ya. Amin. Alhamdulillah bisa share lagi untuk kegiatan aku hari ini. Aku itu lagi menuju ke pasar Beringin. Untuk hari ini ke pasarnya tuh ditemenin sama Abah Ke sama si Kay juga. Ini aku ke pasarnya tuh hari Senin sore ya, karena pasar yang ada di Beringin itu adanya hari Senin sama hari Kamis kalau mau yang lengkap. Kalau hari biasa tuh ada aja yang jualan, tapi kalau hari biasa biasanya tuh kurang lengkap gitu untuk jualannya. Apalagi hari ini tuh aku kepengen banget beli cempoka. Cempoka tuh kalau misalkan orang jual itu kadang ada kadang enggak, makanya aku coba aja cari di hari Senin ini, siapa tahu ada ya, apalagi kan banyak yang jualan gitu. Nah, biasanya yang jualan itu nggak dari nggak dari orang Tarakan aja, tapi ada dari Tanjung Selor. Mereka biasanya tuh ke Tarakan naik kapal barang gitu, bawain sayurannya untuk dijual di tempat aku ini ya. Pasar yang ada di Pasar Beringin setiap hari Senin sama Kamis itu dinamakan sama Pasar Dayak. Dulu itu yang jualan kebanyakan orang Dayak semua ya, pas hari Senin sama Kamis. Biasanya hari Senin sama Kamis orang Dayak itu ke pasar Beringin buat jual hasil panen mereka, hasil tanaman mereka. Tapi makin ke sini tuh yang jualan tuh campur gitu, lebih sedikit orang Dayaknya daripada yang orang lain. Jadi sekarang itu walaupun masih dibilang pasar Dayak, tapi yang jualan itu campuran sekarang. Nah, ini aku lagi menuju lokasi ke pasarnya, tapi sebelum aku ke pasar sayurannya, aku tuh mau ke pasar ikan dulu ya. Antara tempat jual sayur sama ikan itu dibedakan gitu. Nah, ini kalau misalkan di hari Senin atau Kamis yang jualan tuh banyak banget, terus di pinggir-pinggir gitu banyak juga. Nah, kalau hari biasa biasanya tuh yang jualan ya ini yang ada di pinggir kanan kiri, yang ada ruko-ruko atau yang ada atap-atapnya gini. Kalau yang di hari Senin atau Kamis di pinggir jalan itu kebanyakan atapnya tuh dari terpal ya. Nah, ini kami menuju ke pasar ikan dulu. Dan untuk pasar ikan sendiri itu setiap hari buka ya, setiap hari ada yang jualan, nggak kayak yang di sayuran, cuma ada Senin sama Kamis. Nah, untuk pasar di Beringin di bagian ikan ini lebih murah daripada pasar-pasar yang lain menurut aku. Nah, tadi aku ada tanya harga sotong. Tadi pas aku tanya harganya tuh 60.000 per kilo. Sebenarnya murah sih karena kan besar-besar gitu untuk sotongnya. Tapi aku lagi skip aja dulu di sini, aku mau cari ikan. Sebenarnya aku tuh bingung banget kalau udah ke pasar gini ya, mau beli ikan apa. Tadi pas aku tanya Abahnya juga mau beli apa, katanya terserah lah ikan apa. Jadinya nanti aku beli ikan tuna aja sekilo, itu aja ya untuk proteinnya aku beli. Sebenarnya aku tuh cari ikan kembung sama ikan nila, tapi kalau di sini tuh nggak ada yang jual kembung sama nila. Kalau kembung kadang tuh ada, tapi tuh jarang banget. Nah, kalau nila sendiri tuh susah ya untuk dicari. Nah, ini kemarin tuh di salah satu video aku ada yang tanya cumi balakutak tuh apa. Nah, cumi balakutak tuh yang kayak gini loh bun, bentukannya tuh kayak yang bulat gitu, yang gemoy-gemoy. Kalau yang sotong tuh kan yang pertama kali tadi aku tanya ya, yang panjang-panjang warna merah. Kalau di tempat aku yang panjang-panjang merah itu disebutnya sotong. Nah, kalau cumi itu yang tadi tuh ya yang balakutak. Pokoknya entahlah ya, karena di pasar juga nyebutnya gitu. Setelah berkeliling cari ikan, bingung gitu ya mau beli ikan apa. Di sini aku beli aja ikan cakalang yang udah dipotong-potong sekilo aja. Sebenarnya lebih murah kalau kita beli yang per ekoran gitu ya, tapi dihitungnya per kilo. Tapi karena aku kan cuma 3 orang dan gampang bosan, jadi aku belinya sekilo aja. Itu pun sekilo bisa sampai 2 harian gitu ya. Nah, ini singkat cerita aku udah ada di bagian dalam pasar yang jualan sayur persayuran. Di sini aku tuh tadi dipesenin sama Abake untuk cari jagung pulut. Ternyata untuk jagung pulutnya tuh kosong. Jadinya di sini aku beli aja jagung manis. Ini 10.000 dapat banyak banget.
dapat sekitar 6 buah, tapi ada yang besar ada yang kecil. Ini tuh nanti rencananya mau direbus gitu ya, tapi nanti aku ambil satu buat di dadar atau di bakwan. Udah lama banget aku nggak makan dadar bakwan jagung. Singkat cerita, untuk videonya di pasar itu aku nggak lanjutin, dan ini tiba-tiba udah nyampe rumah aja. Nah tadi tuh aku ada beli ikan tuna 1 kilo itu 45.000. Ini bisa kayaknya sampai 3 kali masak. Untuk proteinnya aku cuma beli ikan ini aja ya, karena benar-benar bingung gitu mau beli apa lagi. Untuk ayam aku skip ya, karena setiap hari tuh hampir setiap hari dapat menu MBG tuh ayam. Kadang tuh ayamnya aku simpan gitu ya buat dimasak nanti kalau misalkan lagi kepengen. Nah tadi juga aku ada beli lombok. Untuk lombok itu 1 on 10.000, tapi kayak kurang seger gitu. Nanti aku pilih-pilihin mana yang bagus dan mana yang busuk. Aku juga ada beli cempoka. Cempoka sama lenca tuh sama nggak sih atau beda? Aku kurang tahu ya. Untuk harganya tadi tuh aku beli 5.000 dapat segitu banyak ya. Terus di sini untuk jagungnya ini 10.000 dapat banyak juga. Untuk total belanjaan aku kali ini tuh di 70.000 ya. Ini udah masuk di minggu kedua. Aku per minggunya tuh belanja 2 kali gitu. Jadi sekali belanja buat 2 atau 3 hari, kadang bisa sampai 4 hari. Nah ini untuk ikannya aku tutup-tutup dulu karena aku mau langsung masukin ke freezer. Kebetulan ini tuh pas aku buka belanjaan tuh pas maghrib ya, karena tadi ke pasarnya itu sekitar jam 5 sore, pulang itu setengah 6. Aku langsung siangin ikannya, terus tadi aku taruh dulu di kulkas. Sebelum aku bongkar sayurannya, aku mandi dulu ya biar enak gitu, karena dari pasar gerah terus bau ikan gitu, jadinya aku buru-buru setelah siangin ikan lanjut aja mandi. Nah ini untuk ikannya langsung aku taruh di dalam freezer. Ini tuh penuh ya kelihatannya, tapi itu tuh kebanyakan aku buat es batu gitu loh, sama bumbu coto Makassar yang ipar aku buat, aku taruh di situ biar awet. Terus juga ada usus sapi, rencananya aku nanti mau buat gulai tambusu, tapi belum tahu kapan. Jadi itu sebenarnya kulkas aku berantakan banget ya, isinya nggak tahu apa aja. Padahal sayur sama proteinnya tuh udah benar-benar nggak ada ya, tinggal daging yang aku buat sisaan buat rawon kemarin aku sisain gitu. Rencananya nanti aku mau tumis bareng cempoka, aku pedesin gitu. Sebenarnya cempoka tuh enaknya ditumis bareng udang kering. Aku lupa gitu buat beli udang kering, padahal udah diingat-ingat dari rumah, tapi pas sampai di pasar tuh lupa karena ya itu udah kesorean banget ke pasarnya. Jadi bawaannya tuh buru-buru gitu ya, pengen cepet pulang, takut kena maghrib. Nah ini lanjut, aku lagi mau beberes di bagian dapur ini yang super duper berantakan. Walaupun udah aku rapikan, tapi kelihatannya tuh tetap berantakan. Ada yang sama nggak sih kayak aku? Kalau misalkan kita ngelihat orang yang rumahnya rapi, walaupun berantakan tuh tetap rapi. Itu ya, karena orangnya tuh pinter gitu ya buat ngerapiin rumah. Nah sedangkan aku nih kurang pinter buat ngerapiin rumah. Walaupun udah aku tata sepresisi mungkin, sesama mungkin, gak lewat garis, tetap kelihatannya tuh berantakan. Aku tuh senang banget sama videonya Mamira Channel, walaupun rumahnya sederhana banget menurut aku, tapi orangnya tuh rapi banget ya buat Mamira Channel. Aku salut. Walaupun rumahnya kelihatannya tuh kata dia lagi berantakan, tapi aku tuh ngelihatnya rumahnya tuh masih rapi-rapi aja. Pokoknya beda banget ya aura orang yang nggak pinter ngerapiin rumah sama orang yang pinter ngerapiin rumah tuh beda banget. Walaupun udah dirapiin sesering mungkin, tapi kelihatannya tuh masih berantakan aja. Nah ini kayak dapur aku ya, yang super duper berantakan, penataannya tuh kesana kemari. Aku kurang pinter ya buat nata-nata gitu. Ini juga udah pindah posisi kesana kemari, tetap aja ya seperti ini, kayak penuh aja rasanya isi dapur ini. Nah ini di bagian bawah meja, tadinya tuh kan aku tutup gitu pakai kain, ternyata di bawah itu banyak banget tikus. Aku malah tuh nggak ngeh gitu kalau ternyata ada tikus lagi. Padahal semua lubang tuh udah aku tutup ya, baik lubang di tempat cucian piring ataupun lubang di kamar mandi itu udah aku tutup semua. Kalau malam ternyata tikusnya tuh lewat atas ya. Nah di bagian di atas mesin cuci ataupun cucian piring ini kan belum di plafon,
Jadinya tuh dia lewat situ, ternyata lewat pinggiran dinding yang tempat aku cuci piring itu di pojokan. Kemarin tuh pas mau bersih-bersih di bagian bawah kolong meja itu kaget, banyak banget kotoran tikus. Terus aku juga simpan sendal si Kai itu di situ ya, yang jarang banget dia pakai. Ternyata digigitin dong. Hampir tinggal separuh gitu untuk sendalnya. Jadinya nanti aku buang aja. Terus kemarin udah aku bersihin. Aku pel juga pakai Wipol. Mudah-mudahan nanti untuk tikusnya tuh nggak kembali lagi ya. Pokoknya sebel banget kalau rumah udah dimasukin tikus. Padahal tuh udah lama banget kayaknya rumah aku tuh udah nggak ada masuk tikus gitu. Karena semenjak aku tutup itu loh lubang-lubangnya. Ternyata sekarang tuh lewat atas. Sebenarnya ada racun tikus yang ampuh banget ya buat ngeracunin tikus. Tapi aku tuh nggak sukanya dia tuh di mana-mana gitu loh pas matinya. Jadi susah gitu nyari untuk bangkainya. Apalagi nanti kalau misalkan dia matinya tuh ada di plafon ya, udah pasti susah banget ngambil bangkainya. Nah ini tadi aku juga ada beberes di bagian lemari. Lemari piring itu super duper berantakan juga karena aku naruh masakan aku yang udah selesai tuh di situ, karena nggak ada tempat lagi. Aku kan udah nggak punya meja makan. Jadi mau nggak mau aku taruh aja di piring, di lemari piring situ. Nah ini aku juga tadi sambil nyuci baju. Aku ini nyuci bajunya malam-malam biar adem aja. Nah untuk videonya sekian dulu dari aku. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah ngeklik dan nonton video aku sampai selesai. Jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.